Sebelum kita mulai, kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini kami boleh bertemu kembali dalam rangka membacakan metodologi penelitian sejarah gereja Indonesia. Karena itu memberkati pertemuan kami dari awal hingga akhir, sehingga kami dapat memperoleh wawasan baru dalam rangka mengerjakan mata kuliah ini ke depan. Terpuji Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Oke, jadi memang metodologi sejarah belum ada itu yang membahas sejarah gereja Indonesia langsung ya. Tapi kita hanya berpedoman pada buku-buku metodologi sejarah. Nanti ada banyak, ini hanya salah satu contoh buku yang saya bawa dari rumah. Ini teori dan metodologi sejarah. Ini dalam buku ini nanti ada banyak informasi yang berkaitan dengan bagaimana menulis sejarah, bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam menggunakan teori penulisan sejarah. Nah itu, jadi ini bukunya sederhana dan ini bisa nanti dibaca dengan baik. Memang masih baca banyak buku yang berkaitan dengan metodologi sejarah di rumah yang saya bawa hari ini. Nah itu yang pertama, buku teori metodologi sejarah ini. Nah kemudian ini buku terbitan baru dari Profesor Dr. Jan Aritonang, judulnya Pendahuluan Menyusun Sejarah Kekristenan, khususnya gereja dan lembaga Kristen di Indonesia. Ini baru terbit tahun ini. Buku ini memang pada dasarnya hanya menjawab pertanyaan Winata Sairin soal bagaimana menyusun sejarah gereja lokal di GKP, karena Winata Sairin membutuhkan itu, dan bagaimana petunjuk atau pedoman yang sederhana menulis sejarah gereja. Jadi buku ini sebenarnya masih tahapan penulisan sejarah gereja lokal, tetapi ini sangat menolong nanti untuk melihat bagaimana menulis sejarah gereja secara umum. Dan dia sudah paparkan bagaimana langkah-langkahnya. Nah, jadi ini juga menarik untuk digunakan nanti atau dibaca dalam rangka menulis tesis atau menulis makalah-makalah yang hendak digarap semester ini. Nah, jadi menurut Profesor Dr. Jan Aritonang, beberapa langkah itu sebenarnya sudah sering kita lakukan. Dia memberikan 5 langkah di sini, yaitu menyusun bagan atau kerangka sistematis, mengumpulkan dan mengklasifikasi bahan-bahan, menulis dan mendiskusikan draft awal, merevisi draft, menerbitkan atau meluncurkan dan mendistribusikan. Ini yang dia lakukan. Tetapi dia juga memberikan arahan untuk tidak begitu perlu melihat pengalaman dan kesaksian pribadi. Kadang-kadang memang dalam menulis sejarah gereja itu tokoh dalam jemaat itu sering menjadi sorotan. Jadi lebih banyak membahas pribadi tokoh itu daripada sejarah gerejanya. Jadi itu memang dia katakan itu abaikan itu. Baru draft pengurus yang menjadi pendiri atau yang menjadi pemimpin itu terlampau banyak kita membahas itu. Jadi tidak perlu katanya. Lalu kemudian riwayat pengadaan sarana fisik. Lebih banyak membahas sejarah pembangunan fisiknya dibanding sejarah gereja itu. Ini memang sebenarnya dia katakan ini masih ya lebih sederhana, tapi ini menolong, menurut saya menolong. Ini 2 buku, dan ada lagi buku-buku lain nanti di rumah yang bisa kita gunakan untuk metodologi sejarah gereja Indonesia ini. Nah ini
Lalu bisa kita nanti menggunakan buku-buku metodologi umum dalam rangka menulis sejarah ini. Memang yang paling utama nanti pasti heuristik itu sangat menolong. Itu akan diajar oleh Pak NWT itu, heuristik. Di situ akan semakin mempertajam nanti setelah ada metodologinya dari kita, baru heuristik akan memperdalam, mengasah metodologi itu. Nah itu jadi tidak lagi pada terjebak seperti bilang Jan Ertono, soal pribadi, soal pengurus, soal bangunan, sejarah bangunan, tapi lebih kepada sejarah. Nah, fungsi utama dari seorang sejarawan itu adalah membentangkan sejarah. Itu fungsi utama. Jadi dia tidak menilai sejarah. Jadi seorang sejarawan itu lebih mengarah pada membentangkan sejarah atau membentangkan fakta. Nah, fakta itulah yang akan kita sampaikan dalam tulisan kita. Ada orang memang dia menulis tapi dia mengintervensi atau menginterpretasi, bahkan menilai sejarah. Jadi seorang sejarawan tidak punya hak untuk mengintervensi, menginterpretasi sejarah. Dia hanya menulis sejarah. Yang menafsir sejarah itu ialah pembaca. Setelah kita tulis, baru ditafsir orang lain. Oh, rupanya begininya sejarah ini. Lalu begini, bla 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 bla. Nah itu. Nah kalau misalnya nanti menggali sejarah GBKP, jadi temukan dulu fakta. Fakta-fakta berarti itu dokumen tertulis atau tidak tertulis, atau melalui netulen atau tradisi-tradisi itu yang dikumpul. Nah saya tidak tahu apakah sejarah GBKP ini tersimpan, terarsip di badan lembaga sending yang datang ke GBKP dulu, misalnya NZG, sehingga disimpan di katakanlah di Belanda, sekurang-kurangnya disimpan. Pak Muhammad itu mungkin tahu di mana disimpan. Memang yang paling banyak tahu itu Pak TH van den N. Dia sudah pensiun, sudah kembali ke Belanda, tapi masih bisa komunikasi ke dia melalui email ke TH van den N. Ya, saya berkali-kali komunikasi dengan dia dan dia sangat senang merespon dan memberi data ke kita. Kalau saya misalnya waktu itu meminta data sejarah di KPA, itu kan dulu disimpan oleh Sending Ermelo di Belanda. Sending Ermelo itu sudah tutup, lalu mereka serahkan datanya ke Utrecht Universiteit. Nah waktu itu TH van den N yang menjadi kepala. Lalu dia bilang saya sudah pensiun, dia kasih nomor emailnya Profesor Marta. Lalu dijawab oleh Universitas Utrecht, lalu mereka kirim arsip banyak sekali dalam bahasa Belanda semua. Tapi ada juga dalam bahasa Angkola, tapi kita harus cari dengan teliti. Nah itu. Nah mungkin NZG juga ada arsip Belanda itu pastilah ada di Jerman. Kalau misalnya NZG tidak ada lagi, mungkin mereka berubah nama atau mereka simpan arsipnya ke Utrecht, mungkin bisa saja. Itu nanti bisa dicari. Nah, kemudian kalau di dokumen GBKP, kalau secara gereja GBKP secara komprehensif sudah ada ditulis. Kalau ditulis langsung nggak ada, cuma yang menulis banyak Pak. Tapi belum komprehensif ya, artinya iya masih secara masing-masing Pak. Kayak letter dokter Ginting, nah, jadi tulisan gitu Pak.
Tapi bukan, kata-kata ginting. ya, tapi tidak ditulis secara sejarah ya, secara apa namanya, metodologi sejarah. Tidak Pak. Hanya ditulis mungkin dalam rangka apa namanya itu jubileum atau dalam rangka pesta gereja mungkin, bukan dalam rangka menulis khusus sejarah. Iya Pak. Memang dia hobi nulis gitu Pak. Ya. Kata ginting. Tapi artinya bukan menulis dalam arti menulis sejarah gitu. Iya Pak, bukan Pak. Dia hanya menulis supaya ada sejarah itu ada gitu ya. Iya Pak. Ya, itu yang menjadi persoalan kita. Sedang itu menulis sejarah itu sangat apa namanya, sangat lama dan membutuhkan teori-teori yang tadi yang harus kita lakukan. Teori mana yang mau kita pakai. Gitu. Jadi dengan studi ini nanti bisa, walau tidak lengkap semua, tapi kan sudah bisa menolong lebih kafe itu. Ini media sejarah. Pakai gula tidak nih? Ya Pak, bisa Pak, boleh Pak. Itu jadi memang banyak sejarah gereja yang tidak ditulis melalui kajian sejarah. Itu yang membuat sejarah kita tidak komprehensif. Kami juga mengalami kewalahan begitu. Apalagi dia diterbitkan untuk kalangan sendiri. Tidak dalam arti dicetak dengan ber-ISBN kan. Bukan Pak, bukan. Kalau begitu tidak bisa kita jadikan dia rujukan akademis. Itu menjadi persoalan. Jadi dari kalangan sendiri. Iya, memang kalangan sendiri. Dicetak juga di percetakan yang biasa gitu Pak. Iya, itu yang membuat sejarah kita tidak bagus. Nah, kami sekarang sudah punya grup sejarah gereja Indonesia, museum sejarah gereja, dan itu membahas bagaimana pergumulan sejarah gereja di Indonesia. Masalahnya selalu menurut sejarah, gereja menurut sejarah tidak berdasarkan metodologi sejarah. Sehingga sejarah kita itu hanya ya sejarah yang kita tulis berdasarkan kemauan kita. Ini itu yang kita lihat sekarang. Jadi mudah-mudahan nanti dalam pertemuan kita satu semester ini bisa menolong ya. Misalnya kami punya church history lovers, ini banyak sekali ini. Dan kami rutin mengadakan seminar sejarah gereja setiap sekali sebulan dan berbicara soal metodologi penelitian. Nanti kami akan bicara soal metodologi sejarah kekristenan hari Kamis 29 September ini. Nah, jadi di sini, jadi persoalan kita di Indonesia ini ialah khususnya sejarah gereja tidak ada sebuah payung atau lembaga yang apa namanya mengkaji lebih dalam soal sejarah gereja ini. Di ST Jakarta memang sudah ada pusat studi sejarah gereja, tapi itu ya namanya pun kampus yang mengelola kan, karena mereka mungkin masih mengajar lalu memikirkan kampus sehingga tidak bisa menjawab kebutuhan gereja di Indonesia. Nah, jadi ini sekarang kita sedang membuka supaya forum atau persekutuan sejarah gerejawan Indonesia ini bisa menjadi lembaga dia, jadi kuat kan.
Nah, rencana kami paling sebenarnya ialah menulis sejarah gereja di Indonesia. Sekarang kan masih tahapan ini semua, dari cerita Iya. ini yang tumbuh, itu buku-buku sejarah sekarang. Lalu tidak ada ensiklopedi sejarah gereja di Indonesia. Yang ada kamus sejarah gereja itu yang tebal, yang baru keluar. Kamus sejarah gereja itu yang ada, tapi ensiklopedi sejarah gereja nggak ada. Karena gereja-gereja di Indonesia semuanya, yang gereja lokal itu menulis sejarahnya tanpa metodologi sejarah tadi. Nah, misalnya si Janet Tonang ini baru dia tulis ini, dan semua gereja-gereja menulis sejarahnya tidak melalui langkah-langkah ini. Kalau ini masih sederhana ya, belum menggunakan metodologi yang sahih seperti teori-teori metodologi sejarah umum. Nah, nanti kita akan menemukan model kita kalau kita sudah belajar sejarah gereja, ada grup kita, kelompok kita untuk menulis sejarah gereja. Nah itu, jadi peminat sejarah gereja memang harus kita akui sangat rendah di kalangan teologi, karena tidak ada mungkin ya mereka, kita lihatlah para pendeta ini yang menarik dari sejarah. Padahal sejarah itu kan sangat penting. Seseorang yang tidak mengetahui sejarah, dia kan kehilangan visi dan masa depan. Sejarah itulah yang mengangkat visi ke masa depan. Jadi kalau kita kehilangan sejarah, kita kehilangan jati diri. Makanya Soekarno mengatakan jas merah kan, jangan sesekali melupakan sejarah. Nah itu, jadi penting sejarah. Nah itu, jadi sekarang ada gerakan yang baru. Selama ini kan tafsir Alkitab itu, tafsir PL dan PB itu dari segi dari segi biblikal. Sekarang sudah ada gerakan membuat tafsir dari segi sejarah. Dari segi kejadian sampai wahyu, nanti ada tafsir dari perspektif sejarah. Itu sudah digarap sekarang. Itu mungkin sudah hampir selesai. Nanti kalau sudah ada itu menarik, sehingga orang-orang sejarah itu tidak dipandang sebelah mata, karena kita menafsir Alkitab dari sudut sejarah. Karena Alkitab itu sejarah, tapi kita tidak mau belajar sejarah. Makanya khotbah kita kan hampir 70% sejarah itu. Pendahuluan itu kan sejarah. Tapi karena kita tidak mau belajar sejarah, maka pendahuluan kita kadang-kadang nggak jelas. Di situ persoalannya. Nah, itu yang kita lihat nanti dalam metodologi. Kemudian yang menarik lagi nanti kita bahas dalam metodologi ini ialah memang saya tidak kurang tahu, kalian sudah masuk mungkin soal metodologi penelitian ya dari Pak Galung kan. Saya kurang tahu apa yang akan kalian bahas di sana. Yang membedakan S1, S2 itu adalah metodologi. Yang membedakan. Kalau S1 itu dia masih deskriptif, dia masih menggambarkan sesuatu dengan bahasa sendiri ya, dari bacaan-bacaan mereka dari buku-buku. Kalau S2 bukan lagi deskriptif. S2 itu sudah metodologis, karena kajian tesis itu membuktikan secara metodologis penelitiannya. Kalau S1 belum sampai kita ke sana, mereka hanya deskriptif, mencomok sedikit-sedikit dari yang banyak. Kalau S2 itu bukan lagi mencomok dari sedikit yang banyak, tapi sudah berbicara metodologi yang lebih sistematis. Gitu. Makanya yang paling dibutuhkan dalam sebuah tesis dan juga disertasi ialah metodologinya, harus jelas. Nah, metodologi apa yang kita gunakan? Sejarah biasanya paling banyak menggunakan kualitatif. Tidak ada sejarah menggunakan kuantitatif. Karena sejarah tidak perlu ditanya kebenarannya.
apakah saudara setuju bahwa yang datang ke Kabupaten Karo adalah NZV? Enggak ditanya lagi, itu sudah pasti. Tapi kita menggunakan kualitatif untuk interview dan in-depth interview untuk mengkaji lebih dalam apa pengaruh kedatangan NZV dulu di Bulu Awar itu yang perlu kita dalami. Nah, bagaimana proses kehadiran mereka di sana. Nah itu jadi secara metodologis apa-apa yang mereka lakukan sehingga orang Karo itu terbuka kepada Injil. Nah itu jadi kalau kajian ini nanti secara ini hendak mengkaji misi boleh, atau mengkaji PI-nya pun boleh. Kalau misalnya mengkaji PI nanti arahannya atau misi, maka ketika kita mendalami masuknya kekristenan ke tanah Karo itu, yang kita tanya nanti apa strategi misi mereka di Bulu Awar dulu, NZV ini. Strateginya memenangkan orang Karo itu bagaimana? Apakah juga sama dengan strategi misi Mensen ke tanah selatan dan utara, atau memiliki strategi misi lain? Nah ini juga dibahas nanti. Kalau dari segi misiologinya misalnya, secara itu dari sudut pandang misiologi, atau PI-nya, pekabaran Injilnya, bagaimana strategi para misionaris dulu mengabarkan Injil. Nah, apa metodologi yang mereka gunakan? Apakah setelah sampai di Bulu Awar langsung berita Injil dikabarkan, atau tidak? Mereka bermasyarakat dulu, membangun hubungan personal dulu, lalu membangun infrastruktur pendidikan dan kesehatan, lalu setelah itu mereka mengabarkan Injil. Nah itu yang perlu dikaji nanti, karena itu juga strategi PI. Nah, jadi PI itu kalau langsung kita beritakan ya ditolak orang kan, tapi dimulai dari persahabatan. Persahabatan itu artinya kita adaptasi dengan masyarakat setempat, sehingga kita bukan orang asing bagi mereka, tetapi kita itu menjadi bagian dari mereka. Nah, lalu kita tolonglah mereka secara sosiologi kemasyarakatan kan? Apa yang bisa kita tolong? Nah, kalau Mensen misalnya dia membangun pusat-pusat pendidikan di pergunungan. Pergunungan itu kan lingkungan gereja. Dia buat pendidikan, dia buat kesehatan. Nah, lalu orang tertarik. Baru dia mulai memasukkan Injil kepada orang Batak di utara, di Silindu. Nah kira-kira itu kan strategi mengabarkan Injil atau strategi misi. Mereka punya strategi misi. Kita yang mengatakan sekarang strategi misi, mereka dulu nggak punya istilah strategi kan, karena istilah strategi kan baru sekarang ya kita buat itu. Nah dulu mereka mungkin istilah pola pekabaran Injil atau gaya atau model lah. Kalau Bevan kan mengatakan model kan, model penginjilan atau model visi misi, atau si siapa lagi ini yang terkenal itu transformasi misi itu, bukunya itu si cetak ulang sekarang itu kan juga pakai model, dia kan model misi, model kabar Injil. Nah itu harus kita kuasai dulu nanti, kita kuasai sehingga metodologi kita bagus. Nah, pastikan metodologi kita akan menggunakan kualitatif. Nah jadi kualitatif ini banyak sekali lagi cabangnya. Nah nanti kita akan juga membahas itu, metodologi kualitatif itu apa. Ya, bisa menggunakan metode fenomenologi, tapi kalau sejarah memang tidak bisa fenomenologi. Fenomenologi itu kan fenomena, jadi ada fenomena gejala-gejala di masyarakat, itu teori metode fenomenologi.
Kalau sejarah mungkin agak jarang menggunakan. Tapi bisa saja kalau itu misalnya mewabah virus pandemi kan itu fenomenologi, atau sifat karakter itu bisa fenomenologi. Atau bisa studi kasus. Kalau studi kasus biasanya digunakan oleh para pastoral counseling gitu. Kalau studi kasus. Yang paling banyak digunakan oleh sejarah itu bisa grounded theory. Grounded theory dia mengakar kepada teori-teori yang lama. Teori masuknya Kristen ke Tanah Karo digunakan. Lalu sembari dia memperbaiki teori itu, melahirkan sebuah pandangan baru, paradigma baru tentang masuknya Injil ke Tanah Karo. Itu namanya grounded theory. Nanti banyak buku-bukunya itu yang ditulis oleh para penulis liturgi grounded theory. Nanti baca-baca lah grounded theory, sehingga nanti kita bisa memilih dari metodologi kualitatif itu. Nah, jadi metodologi kualitatif itu banyak sekali. Ada orang menggunakan begini, yang baik di S2 juga dan S1 di sini. Metodologi yang saya gunakan ialah library research. Padahal dia tidak tahu apa itu library research. Library research itu tidaklah hanya pergi ke perpustakaan membaca buku, bukan seperti itu library research. Library research itu adalah sebuah metodologi penelitian yang menggunakan kepustakaan, buku-buku. Jadi kita misalnya, atau Rinaldi misalnya mencoba menggunakan library research, maka minimal ada 50 buku yang membahas tentang sejarah masuknya Injil ke Tanah Karo. Ada 50 buku yang menulis, berarti ada penulis 50 orang. Lalu kita sebagai penulis baru yang hendak menulis sejarah itu mereview 50 buku itu. Lalu setelah kita review 50 buku, baru kita sajikan mana yang harus kita tulis. Review 1 buku ini telah membahas bagian ini, review 2 buku ini telah membahas bagian ini, sampai 50 buku. Lalu ada kekosongan lagi yang belum diteliti, itulah yang saya teliti. Wah, itu pekerjaan yang sangat capek dan jarang digunakan orang itu dalam penulisan tesis atau disertasi. Itu biasanya dikerjakan oleh orang-orang peneliti ulum atau para profesor. Karena sulit menggunakan library research. Tapi rata-rata di sini baik S1 metodologi penelitian, library research, dia nggak tahu apa itu library research. S2 juga gitu. Baru kedua buatnya field research katanya, penelitian lapangan. Nah, penelitian lapangan itu pun punya langkah-langkah yang dalam. Tidak hanya pergi ke sebuah tempat langsung kita wawancara, itu field research, bukan. Itu bukan field research, itu namanya observasi saja. Dia pergi ke sebuah tempat, lalu dia wawancara kepada beberapa orang di sana, lalu dia pulang. Itu bukan penelitian. Itu observasi, wawancara saja. Jadi bukan field research. Nah itu. Jadi kualitatif ini, kalau kita menggunakan tadi grounded theory, maka saya katakan pelajarilah teori-teori masuknya kekristenan ke Tanah Karo. Teori apa yang mereka gunakan? Apakah masuknya kekristenan ke Tanah Karo itu karena kolonialisme, datang Belanda menjajah Karo secara penjajahan, lalu mereka sebarkan Injil, atau datangnya Injil ke Tanah Karo karena teori sending, teori penginjilan. Datang badan sending atau badan misi dari gereja Eropa, lalu mereka berhenti di Bulu Awar, lalu mencoba mengabarkan Injil. Nah itu harus dicari jawaban itu. Yang mana? Nah saya lebih condong itu teori sending.
bukan teori kolonialis atau kolonialisme. Karena Karo kan tidak dijajah Belanda. Yang dijajah Belanda itu kan hanya Tapanuli bagian selatan yang dijajah. Baru ke Tapanuli Utara itu sebentar. Tidak lama. Kita tidak lama dijajah Belanda. Sehingga kita tidak pernah dijajah Belanda dan mengkristenkan melalui penjajahan. Tidak. Banyak kita Kristen karena teori sending. Datang sending ke Tanah Batak atau ke Tanah Karo, Tanah Simalungun, lalu jadi Kristen. Dia teori sending. Nah, nanti dibuat itu kalau dalam grand teori itu harus dibuat bahwa masuknya sejarah kekristenan ke Tanah Karo itu karena teori sending, bukan teori kekuasaan atau penjajahan. Nah, sending mana yang datang ke Tanah Karo? Yang datang ke Tanah Karo itu adalah NZG yang diurus dari Jerman, Belanda. Nah, mereka berkarya pertama-tama di sini. Nah, itu teori sending. Nah, walaupun nanti di tengah jalan kan mereka tidak menyelesaikan misi itu karena kolonial kemerdekaan Indonesia kan harus memaksa mereka pulang kan. Lalu mereka menyerahkan ke RMG. Disitulah masuknya RMG ke Tanah Karo. Dan itulah sebabnya GBKP masuk ke UIN. Nah, karena RMG pernah menyambung, kalau saya katakan menyambung sending NZG di Tanah Karo. Lalu nanti itu kalau misalnya terjadi pengalihan NZG ke RMG. Nah, itu persoalan di dalam. Dan apakah memang orang Karo langsung terima perubahan itu? Ini kan perlu diteliti. Nah, sehingga nanti sejarah GBKP itu unik karena ada dua lembaga sending yang masuk ke Tanah Karo, NZG yang Calvinis, lalu RMG yang UNIR. UNIR artinya ada unsur Calvinis dan unsur Lutheran di lembaga RMG. Nah, bagaimana itu nanti pengaruhnya itu di baik organisasi GBKP atau dalam pengajaran GBKP. Nah, apakah setelah nanti kalau dulu kan mungkin masuk pertama NZG yang diajarkan kan Heidelberg kan, Katekismus Heidelberg. Nah, apakah setelah RMG meneruskan usaha penginjilan NZG ini masih mengajarkan Heidelberg atau mengganti dengan Katekismus Luther? Nah, ini kan perlu diteliti secara metodologis. Nah, sehingga nanti sejarah GBKP itu benar-benar mengurai dinamika persoalan di dalam. Jadi tidak hanya sebatas kami sudah Kristen, titik, lalu kami sudah berkembang, bukan. Tapi kita sebagai seorang sejarawan, dia membuktikan fakta-fakta, menuliskan fakta-fakta yang terjadi pada proses perjalanan tentang waktu. Nah, mungkin nanti karena itu lama, panjang, Rinaldi bisa membatasi diri misalnya dari sejak tahun sekian ke tahun sekian gitu. Nah, kalau dari sejak awal sampai sekarang mungkin nggak mampu kita gitu. Supaya ada nanti penulis lain melanjutkan. Nah, sekarang tergantung Rinaldi, kemampuanmu sampai di titik mana kurun waktu itu. Nah, apakah dari sejak awal sampai kepada peralihan ke RMG atau sampai kepada tahun di mana GBKP mandiri. Nah, misalnya mengapa GBKP namanya? Dulu kan waktu zamannya NZG namanya itu kan Indische Karo Kerk. Indische Karo Kerk. Jadi gereja Protestan Karo. Itu dulu. Tapi setelah berpindah lembaga ke RMG,
lalu RMG mengganti namanya menjadi GBKP. Mungkin RMG melihat bagaimana membedakan penginjilan kami orang Toba, orang Batak dengan orang Karo. Maka dia bedakan Batak Karo. Ini HKBP, Kristen Batak Protestan. Nah, ini Karo, kan bukan dari Batak Karo. Ini kan perlu dibahas lebih dalam. Sehingga gerakan yang terjadi dulu di GBKP akhirnya ada terjadi pemisahan itu GIKI kan. Nah, itu kan persoalan itu. Mengapa ada Batak Karo itu di sana? Kami bukan Batak katanya kan. Jadi ini kan gerakan. Nanti kalau Renaldi bahas lagi soal Batak itu menarik. Bahas nanti bukunya Daniel Peret kolonialisme di Batak. Karena Batak itu kan identitas kolonial. Dulu nggak ada Batak. Itu identitas kolonial yang diberikan Belanda. Karena Batak itu dalam bahasa Belanda artinya penjahat, kanibal, perampok. Itu Batak. Jadi mana kalian sekarang? Dia di Batak Selander. Batak Selander itu adalah tanah para penjahat, para penyamun. Lalu mereka buatlah Batak Angkola, Batak Semalungun, Batak Mandailing, Batak Karo, Batak Toba. Dua suku yang menolak itu, yaitu Karo dan Mandailing. Jadi Mandailing langsung menyurati surat tidak mau disebut Batak. Karo memang tidak ada bukti, ada surat Karo yang mengatakan menolak dengan identitas baru. Tapi Karo tidak mau disebut Batak. Tapi dalam gerejanya itu RMG mengatakan Batak Karo. Nah, mengapa? Itu kan berarti ada diskusi yang alot itu. Nah, sebagai seorang sejarawan mengungkap fakta itu. Sehingga orang melihat, oh gitu rupanya. Sehingga ada sejarah yang perlu dibuka. Sehingga itu bukanlah sebuah kesalahan sejarah, tetapi itu fakta sejarah. Nah, menarik, kalau menurut saya menarik untuk diungkap hal seperti itu. Sehingga seorang sejarawan itu membuka fakta, yang tadi saya katakan, yang menilai fakta itu, tulisan itu bukan kita, pembaca. Wah, ini hebat sekali dari informasi begini. Nah, apakah sudah ada tulisan-tulisan yang mengangkat itu tentang isu-isu tadi? Sudah ada. Nah itu lihat nanti. Di mana ruang-ruang yang kosong tambah. Sehingga sejarahnya itu lebih komplit. Gitu. Nah ini mungkin beberapa catatan dalam studi ini. Sehingga nanti dalam studi makalah-makalahmu sudah bisa Rinaldi arahkan kemana. Makalah 1 misalnya secara teori masuknya kekristenan ke tanah Karo misalnya. Kedua, mengapa GBKP menggunakan Batak Karo dalam gerejanya atau apa? Sejarah nama GBKP gitu kan, atau apa terserah, baru sejarah masuknya kekristenan di tanah Karo. Pokoknya olahlah beberapa tiga makalah ya untuk metodologi ini dari sudut pandang metodologis. Ini 3 makalah ini, 2 SKS. Nah, tawarkanlah itu judul-judulnya sehingga minggu depan Naldi sudah kasih ke saya judul ya Pak? Ya, judul, belum pembahasan. Judul makalah. Dan ini sudah kita harus tanda tangani nanti studi plan itu. Renaldi print yang sudah saya kirim Rina kan, print kita tanda tangani. Baru kita bertemu sesuai jadwal itu. Nanti sesuaikanlah karena minggu yang lalu kita kan tidak masuk. Disesuaikanlah. Nah dengan demikian nanti baru kita mulai start. Lalu di celah-celah waktu-waktu kan kita tidak masuk terus seperti ini kan. Di celah-celah waktu itu misalnya Rinaldi punya waktu untuk diskusi, boleh aja datang ke sini.
kita diskusi, saya membahas ini sekarang tapi agak terbentur begini-begini, ya kita diskusi. Tapi itu tidak dianggap pertemuan, itu hanya ngobrol-ngobrol. Nanti dianggap pertemuan ketika Rinaldi sudah membahas, mengirimkan ke saya draft, judul makalahnya, baru minggu depannya kita bertemu, itu sudah baru pertemuan. Itu baru saya akan membahas makalahmu, di mana yang perlu dipertajam, diperbaiki, lalu kau perbaiki 1 minggu, lalu minggu berikutnya berilah saya juga makalah 2, saya bahas 1 minggu, baru kita bertemu. Itulah yang anggap pertemuan. Pertemuan itulah yang anggap pertemuan. Nah itu. Jadi misalnya hari ini kita kan sudah bicara ini hanya membicarakan soal metodologi, sejarah, lalu hal-hal apa yang akan digarap di makalah-makalah ini. Nanti pulang dari sini Rinaldi sudah mulai memikirkan judul 1, judul 2, judul 3. Lalu minggu depan kita bertemu hanya untuk menandatangani itu, menandatangani studi desain desain itu kan. Jadi setelah itu baru kerjakanlah makalahnya, kirim ke saya, lalu setelah saya baca baru kita bertemu ya, membahas itu. Nah, jadi lebih banyak sebenarnya Rinaldi membaca dan menulis. Nah itu. Tapi kalau misalnya mengalami benturan, misalnya tidak ada masukan datang aja ke sini, kita diskusi. siapa? Ngomong-ngomong. Tapi itu tidak dianggap pertemuan, itu hanya dianggap diskusi aja. Gitu ya. Ya Pak. Jadi dari pertanyaan Rinaldi, apakah kita masuk sore? Nah itu makanya kita lanjut aja membahas untuk sore. Nah selanjutnya nanti begitu, karena kemarin mengapa ada kelangnya di sini? Karena saya masuk secara gereja di Sebobi di jam 2 ini. Nah padahal ini dia banyak kali tabrakan, sehingga kami sudah pindah ke hari Jumat, ke hari Kamis. Jadi kan ini kosong banyak ini, saya sampai kita harus ke sore. Dan cara bertemu kita nanti pula tidak langsung ini enggak. Nanti 1 minggu membahas metodologi, minggu berikutnya membahas gereja Asia. Jadi kita tidak akan masuk begini, masuk di sini aja. Karena misalnya nanti minggu depan dua-dua lah sudah bisa kemasukan studi plan-nya itu kan, kita tangani baik metodologi secara gereja dan gereja dan negara. Sudah ada, kalau gereja dan negara nanti 4 makalah kan, karena ini 3 SKS, 4 makalah. Lalu kita sepakati, setelah itu kan kamu bekerja sendiri, dan baru minggu berikutnya kau kasih ini. Berarti 2 minggu berikutnya setelah saya baca makalah itu baru kita masuk. Baru minggu berikutnya baru masuk ini gereja dan negara. Nah baru saya baca lagi, minggu berikutnya baru kita masuk. Jadi tidak dua-dua masuk. Karena kalau dua-dua masuk kami yang kecapean. 2 makalah langsung kau kerjakan. 2 makalah ya. Betul itu. Capek. Jadi satu-satu aja. Nah, kan bisa, makanya kemarin saya bilang aturlah waktumu. Ya itu studi plan. Jadi jangan dua-dua masuk. Enggak terkejarmu itu. 2 makalah sekali Iya, masuk. enggak terkejar. Berat itu, Pak. Iya. Lalu lain lagi makalah mata kuliah lain. Ya, Pak. Betul itu Pak. Ya, Pak. Jadi saya tidak mau membebani mahasiswa. Jadi itulah makanya tadi saya katakan ada studi plan kita. Sehingga Rinaldi nanti mau merenung-renung kelang-kelang lah ini. Sehingga nanti tiap minggu dia akhirnya. Tapi tiap minggu bukan dua-dua. Tidak bersamaan. Ya, gitu. Nah, soal gereja dan negara, supaya kita habiskan hari ini sebenarnya hampir sama dengan metodologi penyelesaian sejarah gereja tadi. Nah, gereja dan negara ini kan berbicara soal pemisahan gereja sebenarnya. Buku yang paling cocok dan bagus dibaca ya Teori 2 Kerajaan Martin Luther. Itu sudah ada disertasinya mengisi Simorangkir itu dan sudah diterbitkan oleh BPK. Ya, itu Teori 2 Kerajaan. Nah, walaupun nanti Calvin pun dia membahas itu, tapi dia tidak sestrik Luther ya, karena Luther langsung membahas Teori 2 Kerajaan itu, negara, agama dan negara. Nah itu dari
perspektif sejarahnya. Lalu sekarang nanti kita akan melihat bagaimanakah praktik agama dan negara di Indonesia. Nah itu. Dulu memang agama dan negara di Indonesia itu tidak bisa dipisahkan. Karena kolonial. Indische Kerk gitu kan. Gereja Hindia Belanda. Gereja Hindia Belanda itu pada dasarnya adalah gerejanya orang Belanda untuk dibimbing rohani orang-orang Belanda di sini yang penjajah itu. Datanglah pendeta dari Belanda supaya mengkhotbahi mereka, menyirami rohani mereka. Tapi tanpa mereka sadari ada orang pribumi yang Kristen bertobat. Lalu lama kelamaan mereka kewalahan. Bagaimana melayani orang pribumi? Lalu mereka angkatlah pendeta-pendeta pribumi menjadi pendeta digaji negara. Itulah yang menjadi GPIB sekarang. Itu di Indische Kerk begitu, Gereja Protestan Indonesia. Walaupun sekarang Gereja Protestan Indonesia nggak ada lagi kan, itu hanya nama ada, tapi tidak ada lagi gerejanya. Gereja itu sekarang sudah jadi GPIB. Makanya bangunan-bangunan GPIB itu kan gereja-gereja bangunan-bangunan Belanda itu. Gereja negara. Tetapi setelah kemerdekaan, gereja negara itu terpisah karena bukan lagi kolonial yang memerintah kan. Jadi pendeta-pendetanya pun tidak digaji negara lagi. Ya, gereja lokal yang menggaji. Terjadi pemisahan. Nah, jadi itu akhir daripada gereja negara di Indonesia. Jadi sekarang nggak ada lagi gereja negara. Nah kalau kita misalnya mau lintas agama, kita ke apa namanya ke Islam, Islam pun tidak termasuk gereja negara karena kita bukan gereja negara agama, kita negara hukum. Sehingga praktik gereja dan negara itu tidak ada lagi secara hukum di Indonesia. Tetapi hubungan gereja dan negara itu sangat erat. Itu yang menarik untuk kita bahas. Memang kita bukan negara agama, tapi praktiknya kita diatur oleh agama. Agama apa? Agama yang besar kan? Kita punya agama sekarang 5, dulu 6. Dulu 5, sekarang 6. Dengan tambahnya 1 Konfutsi kan. Sudah 6 diakui negara sekarang agama. Tetapi nama kementerian kita masih Menteri Agama. Seharusnya kan Menteri Keagamaan. Apa bedanya dengan Menteri Perindustrian? Karena banyak industri di Indonesia. Menteri Kehutanan, banyak hutan di Indonesia. Menteri Perdagangan, banyak perdagangan. Tapi mengapa Menteri Agama hanya 1? Mengapa tidak Menteri Keagamaan? Artinya banyak agama kita di Indonesia. Tapi namanya Menteri Agama. Artinya secara implisit itu kan Menteri Agama, satu agama sebenarnya kan. Makanya nggak pernah Protestan, Katolik, Hindu, Buddha menjadi Menteri Agama. Karena konotasinya Menteri Agama itu Menteri Agama mayoritas. Nah seharusnya kan nomenklaturnya bukan Menteri Agama, harus Menteri Keagamaan. Membuka peluang bahwa agama-agama lain pun bisa menjadi menteri. Walau dia sedikit, itu sebenarnya keadilan sosial. Tapi praktiknya, ya sudah kata praktiknya kita bukan negara hukum. Namanya saja negara hukum, praktiknya kita ini negara agama. Nah, lihatlah misalnya masuknya syariat ke negara. Kan bank syariah dulu, sekarang sudah berubah jadi BSI kan. Jadi berhasil mereka membuat bank syariah Indonesia. Perda syariah. Itu kan agama dan negara itu. Masuk ke agama itu masuk ke negara. Lalu agama masuk ke ruang publik. Ini ada jaminan di televisi nasional aja. Lalu di tempat-tempat publik ada rumah ibadah. Itu kan berarti agama masuk ke ruang publik. Di SPBU ada musola. Di mana-mana ada musola. Di kantor-kantor ada musola. Mengapa tidak ada gereja, tidak ada pura di sini? Mayoritas. Itulah tadi agama dan negara itu. Jadi ternyata dalam praktiknya agama dan negara itu menyatu, bukan bisa. Nah, kalau mereka sudah berhasil misalnya membuat Bank Syariah Indonesia, BSI, Perda Syariah Indonesia,
Jangan-jangan bentar lagi presiden syariah pun ada. Di Aceh udah ada. Ya. Di Rio. Itu. Jadi ini baru negara syariah nanti. Karena tujuan mereka kan ke sana. Nah ini jadi perlu itu nanti dalam 4 makalahmu itu bahaslah itu bagaimana negara, gereja dan negara itu sampai di mana batasnya. Nah, kalau kita sebenarnya di Kristen ya sudah jelas kan ya, terpisah sama sekali, nggak ada hubungan kita dengan negara. Kalaupun ada Dirjen Bimas Kristen Protestan katanya, aduh, malah pernah membantu agama Indonesia, korupsinya sih banyak. Pernah ngomong Dirjen Bimas Kristen Protestan misalnya tentang HKBP Cilegon yang tidak ada izin, nggak ada Menteri Agama yang masuk ketemu di sana. Artinya fungsi dirjen itu nggak ada, tapi jabatan itu perlu sama mereka. Mereka datang hanya legalitas, meresmikan sekolah, membuat IKN, UKM atau apa lagi, itu aja kerja mereka. Dan kayak istri-istri seperti yang dibayang mereka, payung depak kan. Setelah itu nggak ada, hanya mengurus sertifikasi dosen dan jafung dosen mereka nggak bisa tolong. Harus mengemis kita kayak mengemis kepada apa supaya bisa jafung kita. Tengoklah itu universitas Islam, profesornya banyak, jafungnya lancar. Kita sudah Kristen, ada dirjen kita pun nggak menolong. Nah itu jadi kita sebenarnya gereja dan negara seolah-olah gereja itu tidak berhubungan dengan negara. Nah apakah akibat ajaran Luther itu yang memisahkan langsung kontras antara negara dan agama? Nggak tahu saya. Sehingga tidak begitu kita pedulikan negara ini. Karena gereja jalan sendiri tanpa negara. Apalagi kebiasaan-kebiasaan kita kan, protokol kita. Kalau datang gubernur ke sinode gereja, kita itu kayak apa namanya? Kayak mengundang orang terhormat. Dan kita tidak terhormat. Seharusnya ketua Muderamen, bisop, pengurus itu kan setara presiden, bukan setara gubernur. Sehingga ketika mereka berkunjung ke bupati, gubernur, atau SKPD lah, dia itu kedatangan tamu terhormat gitu. Tapi kita kalau datang gubernur ke sinode kita, kayak mendatangkan yang mulia kan. Karena apa tadi? Gereja dan negara itu nggak jelas. Kita memposisikan diri pada orang yang bukan mulia. Kita audiensi kantor gubernur. Audiensi kantor gubernur, kata audiensi itu dari bawahan ke atasan. Gereja selalu menggunakan audiensi, panitia, sinode, ke gubernur, ke DPRD, ke bupati. Itu mengecekkan gereja. Karena kita menganggap diri kita di bawah mereka. Padahal gereja dan negara itu setara. Bukan di bawah, bukan di atas. Jadi bagaimana kita datang gereja ke pemerintahan? Kunjungan kehormatan. Jadi kita menulis surat kepada bupati gubernur itu kunjungan kehormatan pimpinan gereja. Kalau kunjungan kehormatan setara. Kalau audiensi bawahan. Silakan duduk Pak. Di bawah dia. Kunjungan kehormatan, duduknya setara. Kita tidak pernah mengatakan kunjungan kehormatan Epurus ke rumah bupati, ke rumah gubernur. Kunjungan kehormatan ketua Muderamen GBKP ke Bupati Karo. Gak ada. Audiensinya kita pernah. Nah kita memposisikan diri pada orang yang di bawah, atasan bawahan. Padahal hubungan gereja dan negara itu bukan atasan bawahan. Hubungan gereja dan negara itu setara. Itu sebab dalam hukum negara, dalam peradilan negara,
nggak boleh diintervensi peradilan negara hukum gereja. Kalau sudah dihukum gereja, nggak boleh dibatalkan negara. Itu harus kita ingat. Karena apa? Negara dan agama itu setara. Misalnya kami ada memecat 2 orang pendeta, lalu mereka bawa ke pengadilan. Apakah mereka menang? Enggak, sampai kemana pun nggak pernah, nggak bisa menang. Karena apa? Negara tidak boleh mengintervensi hukum gereja. Itu yang tidak diketahui teman-teman pendeta. Makanya jangan lawan pimpinan. Tapi di gereja kita kan bermasalah itu yang kemenangan pendeta Mindawati. Buktinya kalah gereja, dibatalkan di pengadilan agama kayak gitu. Orang tetap Departemen agama kan? Iya. Tetap Bukan pengadilan negeri. Dalam soal apa persoalannya? Mengapa dibawa ke pengadilan ke departemen agama? Kalau departemen agama bisa kalah GBKP. Itu. Tapi coba pengadilan negeri, perkara apa? Apakah perkara pemecatan Mindawati? Iya, pemecatan. Dia nggak terima dipecat, bahwa ditanggalkan jabatannya pendeta. Itu siapa, kepada siapa dia mengadu? Departemen agama? Iya. Enggak bisa. Saya baru ikut pengadilan soal itu di pengadilan negeri Sidimpuan dan pengadilan negeri Jakarta. Kalah mereka. Karena saya katakan kami punya hukum gereja. Saya baca izin Pak Hakim, saya baca tata gereja pasal sekian. Kami punya hak memecat pendeta dan menarik tahbisannya. Penggugat itu tidak pendeta lagi. Mohon jangan dipanggil beliau pendeta. Saya bilang, kalah nih. Karena hukum gereja nggak boleh diganggu gugat oleh negara. Jadi saya bilang di pengadilan mana? Pengadilan kayak itu dulu tahu di departemen agama. Kalau departemen agama bisa. Kalau departemen agama ya namanya departemen agama saya katakan tadi. Dia tidak punya otoritas. Dia tidak punya otoritas untuk mengintervensi keputusan gereja. Kalau misalnya Mindawati Parangin sudah ditarik tahbisannya di GBKP, secara hukum itu sudah inkrah gitu. Buktinya sekarang nggak bisa dia masuk GBKP kan? Mana bisa? Walaupun dinyatakan departemen agama dia masih pendeta, tapi nggak masuk GBKP kan? Itu nggak pernah dia diakui GBKP lagi pendeta. Kemenangan tadi udah sama kau gereja selamat terserah sampai dia menyelesaikan tugas itu nanti sampai bosan kan. Toh nanti setelah dia tidak ada kan balik juga nanti ke GBKP itu. Sekarang ya sama kau persembahannya sama kau terserah kau lah. Apalagi GBKP bisa otonom kan. Kalau misalnya tidak mau store dia ke Simodi nggak masalah kan. Biarkan dia sibuk-sibuk di situ dulu. Dia semua hidup dari situ. Iya, untuk apa? Toh nanti setelah itu balik lagi. Banyak sebenarnya kasus-kasus gereja seperti itu. Di negara tidak boleh intervensi. Siapa yang melawan pimpinan itu tidak pernah menang di pengadilan. Bisa gereja tidak bisa dilawan. Nah, makanya itu tadi, kalau kita sudah pimpinan jangan menggunakan otoritas. Itu yang perlu. Ketika kita pimpinan jangan salah menggunakan otoritas. Karena sekali kita menggunakan otoritas kita, itu kan bisa mematikan orang dan menghidupkan orang. Nah, tergantung lagi apakah dia sudah melalui prosedur penetapan atau tidak. Waktu saya di pengadilan itu seperti itu pertanyaan hakim, bagaimana prosedur pemecatan? Sudah saya katakan, langkah-langkah SOP-nya sudah kita kerjakan sampai kepada langkah majelis pusat, dan beliau tidak mau tunduk kepada Tuhan. Saya bilang, akhirnya keluar SK. Oh begitunya. Itu selesai. Sekarang dia nggak menggugat lagi, kemana lagi? Sampai dia petugas sampai di kasasi kalah. Kasasi ke Jakarta itu. Ya. Akhirnya satu temannya yang dipecat itu mati kan, tulis tumpal kan. Dia mungkin berkali-kali dia tidak ke pengadilan negeri, temannya lebih dia mungkin ekor-ekor lah dia. Lalu waktu pemilihan kemarin adalah iming-iming kan, pilihlah aku supaya nanti setelah aku bisa jadi
pendeta lagi gitu. Ternyata nggak bisa, stres lah dia, sakit mati. Berarti itu pengadilan negeri, kalau misalnya masalah gereja dibawa ke pengadilan negeri, mereka itu juga harus dasarnya ke gereja gitu. Ya, nggak boleh mereka melawan hukum gereja. Itulah tadi hubungan gereja dan negara. Hukum gereja itu setara dengan hukum negara. Makanya hukum gereja itu tinggi nilainya, tidak rendahan. Jangan salah tafsir. Tata gereja itu setara dengan undang-undang negara. Tidak boleh diganggu itu oleh negara. Nah makanya tadi itu posisi pimpinan gereja itu setara dengan yang mulia. Jangan datang audiensi. Lalu setiap pesta gereja, sinode datang berlomba-lomba kata sambutan kan? Kata sambutan gubernur, kata sambutan bupati, kata sambutan camat, kata sambutan polres, semua kata sambutan. Bangga lah panitia. Kalau saya nggak bangga saya. Itu memalukan. Kalau sudah bicara gubernur, yang lain itu jangan bicara lagi. Sampai kalau sudah bicara ketua Mudramen, ngapain ketua Kelates ngomong lagi? Mewakili seluruh lah. Iya. Dia presentasi seluruh. Kalau sudah bicara presiden, ngapain menteri bicara? Kalau sudah bicara presiden, ngapain gubernur bicara? Gak boleh lagi. Cara aturan negara, tata negara gak boleh lagi dia ngomong. Kita di gereja lomba pidato. Lomba pidato. Mulai dari Kapolsek, Kapolres, bupati diundang 3. Udah semua ngomong bupati-bupati ini, gubernur lagi. Semua untuk kata sambutan 3 jam. Ngapain? Apakah karena dia kasih 5 juta, 10 juta dia harus kata sambutan? Kalau saya nggak mau. Tak usah kasih itu uang kalau hanya kata sambutan kau. Atau dia kata sambutan cetak di buku panduan, selesai. Tak usah bacakan dulu lagi. Dia hadir oke, tapi tidak punya waktu untuk bicara. Saya paling alergi dengan hal seperti itu. Karena kita diremehkan oleh lembaga-lembaga negara ini. Kita tidak terhormat. Itu. Karena yang membuat tidak terhormat itu kita. Nah itu, nanti bahas lah itu. Antara gereja negara, ini 4 makalah nih. 4 makalah. Apa yang topik-topik yang berarti minggu depan juga sudah saya tentukan judul dan juga judul studi pelajar itu. Ya. Itu nanti minggu depan juga. Ya, kita hanya minggu depan tinggal tanda tangan aja. Nah, kalau ada topik-topik diskusi nanti kita diskusikan aja, nggak apa-apa. Sekaligus nanti saya akan bawa buku-buku metodologi. Kalau mau fotokopi silakan supaya ada apa modal ya. Iya Pak. Gereja negara itu. Ya. Termasuk buku apa itu? Yohamu juga bagus itu. Iya. Membahas gereja negara. Ya. Yohamu siapa lagi si Richard Dolay. Disertasinya di UGM itu kan. Itu membahas gereja dan negara itu. Dia bukan sudah dikeluarkan dari gereja. Bukan dia. Dia berkali-kali mencalon kita bishop nggak menang gitu. Oh iya. Richard Dolay. Dia 2 doktornya, satu dari SIGES dan satu UGM. Waktu di UGM saya hadir di promosi dokternya. Itulah bukunya Kekristelian dan apa yang ada itu bukunya cetak BPK itu. Tipis, salah satu bagian dari disertasinya itu. Banyak sebenarnya yang sudah membahas gereja dan negara ini. Nanti yang paling tajam sebenarnya Uenata Serin. Ya, cuma dia tidak membahas langsung ya. Tidak membahas langsung. Ya, cuma banyak buku-buku dia kumpulan peraturan gitu. Dia tuh penulis produktif. Walaupun isi dia sekarang masih penulis produktif. Uenata Serin. Eka Dharma Putra ya tidak begitu banyak tapi juga menulis. Dia kan disertasinya Pancasila dan apa itu?
ke Dharma Putra ya. Ada juga bukunya itu, Pancasila, Identity of Indonesia ya. Mungkin itu. Kalau ke Dharma Putra itu menarik gitu. Dia mengatakan begini, negara itu tidak membutuhkan pemimpin. Yang dibutuhkan negara ialah pemimpin berkualitas. Banyak sekarang termasuk juga di gereja yang menjadi pemimpin itu hanya keinginan gitu ya, bukan bicara kualitas. Istilah saya itu dia hanya memenuhi daftar riwayat hidup. Nanti kalau dia mati tahun sekian sampai tahun sekian kurus gitu kan. Dia hanya membutuhi mengisi daftar riwayat hidup tanpa bertanya saya berkualitas enggak memimpin gereja ini sesuai dengan harapan umat gitu. Jadi ke Dharma Putra dia mengatakan gitu, negara ini tidak membutuhkan pemimpin karena semua orang bisa memimpin gitu. Karena tanpa punya kualitas pun dia mau memimpin. Kita lihat gubernur-gubernur kita sekarang itu kan preman-preman ya semua kan, orang-orang berkualitas. Pokoknya punya relasi, punya modal, kapital, bisa menang. Bukan soal punya kemampuan memimpin. Makanya dikatakan di mereka itu yang dibutuhkan negara sekarang itu adalah pemimpin yang berkualitas. Nah, siapa itu? Nah, itu biasanya orang-orang berkualitas disingkirkan. Gitu. Karena kalau dia memimpin, hilanglah pragmatisme tadi. Bagi-bagi kue kan? Itu pemimpin yang dibutuhkan sekarang ialah pragmatis. Dia butuh jabatan, orang lain butuh kue. Itulah sebenarnya bobroknya Sambo. Itu kan pragmatis itu. Jenderal termuda bisa jadi propam jenderal termuda, tapi hancur karena mekanisme perekrutan pemimpin itu salah. Bukan kualitas, tapi relasi dan kuasa. Dia punya relasi, dia punya kuasa. Satgas khusus itu kan relasi dan kuasa. Yang menjadikan Kapolri sekarang Kapolri termasuk dia. Lalu Tito pun sudah mengapa dia kan, memprogram dia kan untuk jadi Kapolri kan. Tapi masuk dulu kawan ini baru nanti masuk dia. Wah, terus kenal. Tapi itu dia setelah di jabatan tinggi ternyata dia bukan penyembah Tuhan lagi kan. Dia sudah penyembah setan. Iya, tapi gereja Toraja dia kan. Ya, waktu dia pangkat AKP, kombes masih rajin ke gereja kan. Tapi setelah irjen, brigjen sininya jarang ke gereja. Gitu. Jadi ya itulah tadi negara tidak membutuhkan pemimpin. Yang dibutuhkan negara ialah pemimpin berkualitas yang mampu memimpin. Pemimpin yang berkualitas itu pasti mampu memimpin. Tapi kalau hanya pemimpin, ya tidak mampu memimpin. Jadi asal ada, pokoknya dia sudah penuhi hidupnya. Persoalan tidak maju bukan persoalan bagi dia. Habis 5 tahun ini habis nggak apa-apa, sama orang pun nggak apa-apa. Tapi riwayat hidup dia telah pernah ketua Mudramen, telah pernah Epurs tahun sekian kisah sekian, itu aja. Hanya memenuhi riwayat hidup, bukan hendak menjawab kebutuhan umat, memimpin berkualitas. Ini yang berbahaya di gereja. Makanya kalau sudah masuk politik identitas ke gereja, habislah hancur gereja. Pilihlah saya, mulailah tadi politik identitas, margaisme, koncoisme, baru relasisme, itu yang digunakan. Nah, itu kan politik identitas itu. Dan kita mainkan di gereja itu, dimainkan di gereja itu. Jangan pilih itu orang ini itu, orang sana itu. Nah, dipecah lagi. Wah itu orang ini dia selalu itu dimainkan. Sehingga pertarungan kita bukan kualitas,
pertarungan kita di bawah ialah itu tadi, pragmatisme tadi. Pilih dia supaya saya ke sana, supaya kamu ke sana, gitu kan? Kan bagi-bagi kue dan relasi, sehingga orang-orang yang berkualitas itu terpinggirkan karena dia tidak mau main pragmatisme. Itulah gereja dan negara. Lihatlah itu bagaimana hubungan gereja dan negara. Nah, misalnya contoh di Karo, GBKP, bagaimana hubungan sinode moderamen dengan negara. Negara itu kan representasinya kan bupati, SKPD lah, Polres, kejaksaan negeri, apalagi pengadilan negeri. Gimana hubungannya? Kita kan tidak punya hubungan, berjalan bersendiri-sendiri. Pasti kita hanya berhubungan ketika pesta seremonial, kita di sinode. Selain itu nggak ada. Atau Natal Okumene, di situ aja mereka duduk bersama, tapi tidak punya sinergitas membangun daerah dari posisi jabatan masing-masing. Kalau saya tawarkan di GKPA itu, bagaimana sinode GKPA itu punya bergain position dengan bupati, ketua DPRD, lembaga-lembaga pendidikan, universitas-universitas di daerah, sehingga kehadiran gereja itu punya makna. Dia menyambangi bupati dengan tadi kunjungan kehormatan, lalu dia tanya apa bupati yang bisa saya kerjakan sebagai pimpinan umat, menolong membangun rakyat ini, mana programnya yang bisa saya kerjakan. Nah, itu kan bukan gini, saya mau sinode minta uang, jangan. Apa programmu yang bisa saya kerjakan? Saya pimpinan umat sekarang di sini. Kalau itu kata ketua moderamen sama bupati Karo kan enak itu kerjanya. Kita bentrok Pak, kita bisa itu. Bupati nggak jalan. Karena tadi pragmatisme tadi. Karena ketua moderamen mungkin tidak pilih dia waktu perhelatan politik itu. Kan di situ mulai apanya. Karena tadi kita sudah masuk pada pragmatisme gereja dan negara. Di situ. Kita bukan lagi sebagai gembala di wilayah kita itu. Entah ketua DPRD pun dia, atau bupati kan jemaat kita. Mengapa? Penatua pun kan penatua, Bupati Karo penatua. Iya, mengapa kita tidak bisa merangkul dia? Di gereja nanti kan di bawahnya dia. Iya, di bawah. Gereja semua orang gini kita gontok-gontokan sama. Itu tadi hubungan gereja dan negara itu. Ya. Kalau kau tulis nanti itu misalnya satu penelitian bagus. Hubungan GBKP dengan pemerintah daerah di Karo. Mengapa terjadi itu? Iya, akar-akarnya kan dari pesta demokrasi semua itu, pragmatisme semua itu. Iya, karena tadi politik identitas digunakan. Saya GBKP, warga Jawa GBKP, pilihlah. Moderamennya pilihan lain misalnya, karena ada pilihan lain kan di situ. Nah maunya bagaimana menyelesaikannya? Ketika perhelatan demokrasi datang, sebagai ketua moderamen jangan punya posisi, dia harus mendukung, netral. Kedua belah pihak atau ketiga belah pihak yang para calon dirangkul bersama atau dikumpulkan di sinode, sama-sama didoakan. Soal pilihan kan hati umat itu. Iya, nggak bisa dipaksa Pak. Iya, tapi sebagai ketua moderamen dia mengayomi umatnya, tiga-tiga bersaing, mari doakan bersama. Tapi mengumpulkan bersama ini pun sulit kan? Sulit. Politik keras politik. Nah itu kan gereja dan negara. Bagaimana gereja memainkan peran membangun negara. Nah itu ke negara. Lalu bagaimana gereja membangun pendidikan. Di Karo kan ada Universitas Karo atau universitas apa pun di situ. Ketua moderamen mengunjungi rektornya gitu kan. Saya ini pimpinan sinode, mungkin butuh kuliah umum tentang sejarah kekristenan di tanah Karo. Berilah saya kuliah umum. Nah itu. Sehingga gereja menggarami pendidikan di Karo. Itu hubungan gereja dan negara. Nah,
Saya tawarkan itu di GKBS ini pun ya nggak ada yang berani. Hasil apa namanya menembus ini itu kan relasi kita. Jadi gereja dan negara itu tidak punya batas. Kita, saya katakan tadi, berdiri bersama itu dengan masyarakat. Masyarakat itu kan punya kita. Jadi jangan hanya di gereja ini kita terus merasa pimpinan, tapi tidak pernah menyentuh masyarakat sana kan. Bagaimana kita menggarami mereka kalau kita tidak pernah menyentuh mereka kan? Ya jangan 5 tahun berganti, tapi tidak pernah duduk di rumah bupati, di rumah di Kapolres ini. Kapolres berganti-ganti, dia pun tak pernah minum kopi sama Kapolres kan. Tanya kan dia sana, Pak Kapolres, apa yang bisa saya bantu mengamankan masyarakat ini? Siapa? Butuh berapa orang kalau ada pesta-pesta? Saya kirim pemuda saya, kan gitu. Apa nggak senang Kapolres itu? Ini bertemu Kapolres nggak pernah. Nah di situ kekeremahan kita, gereja dan negara. Itu hubungan kita dengan negara seolah-olah memang bertolak belakang. Padahal sebenarnya Luther mengatakan terpisah supaya terjadi manajemen yang berbeda. Tapi kalau ada hubungan harus jalin. Calvin juga kan Wisudionya itu menjalin hubungan dengan negara. Dia tidak pernah mengabaikan negara. Enggak. Mereka selalu merangkul negara. Nah, kita sekarang yang selalu menganggap kita terpisah dari negara. Memang harus kita akui banyak oknum-oknum yang membuat kita akhirnya sulit berrelasi. Kayak tadi kan. Politik lah. Ya. Kalau politik itu ada gereja ini. Ya. Tapi kita harus sadar politik itu kan tergantung kebutuhan gitu. Di politik kebutuhan yang kekal. Kalau sudah selesai pesta politik dia sudah duduk di situ. Kita sampangi aja dia, sudah selesai itu. Iya, Pak. Kebutuhan dia sekarang kan dihormati, selesai kan? Hormati dia. Buat kunjungan kehormatan tadi. Pak Bupati. Selamat. Saya ini gitu menderami. Umat saya banyak, sekian sekian juta di Karo ini. Apa yang bisa saya bantu untuk memajukan Karo ini? Saya di belakang Pak Bupati. Wah, apa enggak senang dia? Tiap minggu persembahannya tinggi. Kita lagi di desa satu. Ini kan akan pemilihan kepala desa, Pak. Jadi jemaat kita itu kan memang ke Sintua pula dia jadi calon ini. Nah, sekarang pun udah mulai itu, Pak, terpolarisasi itu. Posisi kita itu udah rawan ini, tarik sana tarik sini sekarang ini. Nah itu, Pak Pendeta usahakanlah kumpulkan mereka. Gak bisa, Pak. Kalau ini sini, ini nggak mau datang gitu, karena bersaing ini untuk menuju desa kepala desa. Padahal sama-sama jemaat kita kan, jemaat Iya, sama jemaat kita. Jadi bagaimana lah supaya kalaupun misalnya tidak bisa mereka berdua didudukkan bersama untuk berdoa bersama, Pak Pendeta pergi ke sana berdoa, pergi ke sana berdoa. Iya, gitu. Sehingga posisi Pak Pendeta tidak diketahui orang. Itu. Tapi jangan ke sini pula berdoa, di sini enggak. Orang baca kan. Iya. Udah, kalau kita datang ke sana, Pak, mana mungkin nolak? Ngapain ke sini? Saya ingin mendoakan supaya nanti kamu sehat dalam proses pilkada di sini. Oh ya Pak, doakan. Pergi ke sana, kapan? Sehingga, oh jemaat itu, wah hebat Pak Pendeta ini, wah sama-sama doakan dua gitu. Toh menang nanti kan jemaat kita itu. Iya. Kalah pun nanti jemaat kita itu. Kita. Nah kalau menang nanti jumpai, kalau kalah jumpai juga. Sehingga kita berada pada posisi netral. Ya. Kalau dia menang kita rangkul, dia kalah pun kita rangkul, gitu. Sehingga mereka tidak pernah terpisah dari gereja. Kalau kalah nanti itulah karena pendeta ini menjadi kalah aku katanya. Atau tidak datang pendeta ke sini, udahlah. Pergilah aku ke sini, pergi dia ke gereja lain. Itu kan kelemahan kita. Padahal apalah salahnya hanya berdoa ke sana. Panggil pertua satu yang pro dia, doakan. Ke sini panggil pertua satu yang pro dia, udah enggak apa-apa. Lalu khotbah kita janganlah pula pilih si A kan. Pilihlah sesuai dengan hati nurani, bukan gitu kan. Tuhan kiranya menuntun saudara-saudara memilih yang terbaik untuk Tuhan. Selesai. Aman dong itu. Aman.
Cuma memang apa Pak ya, kepala dusun aja pun pemilihan aku kewalahan juga itu Pak. Langsung keluarganya ini sama-sama GBKP itu kan. Keluarga ini sampai sekarang itu masih nggak cakapan itu, nggak istilahnya akur lagi, terpengaruh gereja. Iya. Jadi jemaat itu dulu kalau lihatnya kelompok sana, dia nggak ke sana, dia ke sini. Nah, jadi sudah berkali-kali pun dia memang kuat kali pengaruh politik ini. Iya. Jadi makanya kita mainkanlah bagaimana gereja dan negara itu. Jadi kita tidak a priori dengan negara. Negara itu kan kehadiran aparatur negara di desa itu kan sudah negara itu. Nah, kita tidak a priori dengan mereka, tapi kita rangkul mereka. Keterpisahan kita hanyalah soal manajemen. Manajemen gereja tidak sama lagi dengan manajemen negara. Dulu kan sama, sampai sekarang kan Katolik sama. Di Roma itu kan manajemen gereja dan manajemen negara sama. Satu. Itu yang dipisahkan Luther. Karena nggak mungkin lah pemimpin negara dan pemimpin agama itu menurut dia harus dipisahkan. Tetapi hubungan gereja dan negara itu tidak terputus, saling mengisi. Di kita memang akhirnya terputus. Jalan masing-masing Pak. Ya, jalan masing gereja-gereja, negara-negara gitu. Kita anggap kepala desa itu bukan kita. Gitu. Padahal kita tidak sadar dalam masyarakat kita adalah penghuni dari desa itu kan. Iya. Kakak kita kan ditandatangani kepala desa kan. Iya. Semua data-data kita kan Iya. di kepala desa semua. Jadi tidak bisa kita memisahkan kita dengan masyarakat. Jadi gereja dan masyarakat itu menyatu. Nah, bagaimana cara menyatunya? Itulah melalui kita para pendeta bertua. Gitu. Jadi nanti carilah 4 judul. Ya, kalau boleh nanti salah satu dari judul itu sudah bagian dari tesis bab dalam tesis atau subbab terserah lah. Tapi nanti sudah Pak Pendeta rancang tesis itu dan nanti di salah satu babnya itu ada bagian-bagian ini supaya jangan kerja. Makanya sekarang pun sudah bisa Pak Pendeta susun apa desain tesis. Desain. Ya, apa judulnya, bab satunya apa, bab duanya apa, sehingga nanti saling sambil bekerja ini kamu sudah ngisi itu. Menyangkut GBKP masalah Pak ya? Ya, gak apa-apa. Pokoknya gereja dan negara itu kan selalu, misalnya tadi hubungan GBKP dengan pemerintah daerah itu kan sudah gereja dan negara itu. Jangan, tidak harus judulnya negara dan gereja kan. Tapi bahasan itu sudah membahas hubungan gereja dan negara. Nah kalau ingin teori itu tadi bukunya Martin Luther itu kan teori itu. Teori bukunya Yowangu, bukunya si Richard Dawkins itu hanya teori itu. Lalu bagaimana negara itu menurut mereka? Nah, apakah terpisah? Apakah menyatu? Apakah dia seperti air dan minyak menyatu tapi nggak bersatu? Kan itu kan? Atau dia seperti garam dan air tidak kelihatan menyatu dia tercampur. Maunya kita harus seperti itu. Gereja dan negara itu menyatu, nggak kelihatan. Di tengah gereja itu ada negara, di tengah negara itu ada gereja. Tidak terpisah. Tapi dalam praktiknya kita sekarang kan bagaikan minyak dan air. Mengaku Pancasila, tapi kita tidak nyatu gitu. Islam, Kristen tidak nyatu gitu. Maunya garam itu menyatu. Walau sedikit kan, tapi rasanya enak. Kalau banyak garam itu kan nggak enak. Iya. Gitu. Jadi sedikit orang Kristen tapi enak. Itu hubungan kita. Oke, gitulah dulu Pak Renaldi. Terima kasih lah ya. Saya pikir minggu depan kita ketemu hanya tinggal tanda tangan. Lalu silakanlah mengerjakan papernya. Lalu kita setelah Pak Pendeta kirim ke saya, baru saya baca, baru kita bimbingan. Di judulnya saya kasih dulu Pak ya. Ya. Judulnya baru ya. Baru habis itu setelah dikasih judul baru kerja. Serta studi plan tadi juga. Ya. Kedua-duanya Pak ya, gereja dan negara dan juga ini tadi metodologi. Ya. Cuma nanti dalam prakteknya tidak bersamaan kita. Ya. Nah, gitu Pak ya. Ya, satu-satu aja. Satu-satu. Kalau Misalnya- dua nanti enggak. Oh iya, Kita maaf itu kejar Pak. itu. Maaf. Misalnya minggu depan itu gereja negara, minggu depannya lagi. Iya. Gitu ya. Ya, itu juga membantu saya itu Pak. Pusing juga kan.
kali 2 mungkin gimana nanti gitu juga. Karena kan 4 makalah karena 3 SKS. Iya. 1 3 1 4 ada 7 makalah untuk mata kuliah ini atau mandiri. Nah makanya tadi judul itu carilah yang kau ketahui. Iya, Pak. Jadi apa fenomena yang menarik di Karo itu, bagaimana gereja dan negara ini, ini cocok di Karo, nah, itu aja. Oh, iya. Yang kita tulis itu yang kita tahu. Jadi jangan tidak kita tahu sehingga kita bingung sendiri menulisnya apa yang mau ditulis, tidak tahu kan. Jadi yang kita tahu aja. Iya, Pak. Tadi metodologi tadi itu tadi banyak kan strategi misi di Karo, strategi penginjilan di Karo atau teori masuknya penginjilan ke tanah Karo, teori kolonial atau teori sending. Itu aja pun sudah satu makalah itu. Iya. Dan itu nanti berguna juga untuk tesis kayak Iya, gitu. berguna. Karena menyangkut masalah GPKP juga Iya. jangan salah tesis. Nanti masuklah itu kita tahu itu bab 2 kan teorinya. Nah, iya. Jadi udah bermanfaat. Sudah tinggal Nah, itu. menambahin lagi. Makanya tesis itu sebenarnya sudah semacam puzzle. Karena materinya sudah ada. Ini syuk. Nanti dalam SPB ini kurang ini. Ah udah ada masuk ke ini. Masuk ke ini. Itu. Makanya nanti dalam apa itu jangan buang. Kalau misalnya nanti ini draft revisi, jangan buang ini semua karena perlu nanti itu buat aja file, iya. file copy paste, file sehingga semua data kita ada di sini. Iya. Nggak ada yang perlu nanti Ya. tinggal ambil. Ambil. Iya. Jadi jangan buang. Kalau bilang ini buang ini nggak perlu ini nggak apa-apa. Buat ke file baru itu tetap ada di situ. Buka baru buang tadi. Sat. Oh itu perlu. Oh yang ada itu. Oh buat lagi buka lagi. Cep itu. Makanya tesis itu pajak kita. Itu bagian dari proses studi kita ambil. Nah, makanya saya arahkan selalu makalahnya itu berkaitan dengan tesis itu. Nah, makanya sejak sekarang buat aja desain tesisnya. Apa judulnya, bab 1-nya apa judulnya, bab 2-nya, bab 3-nya, bab 4-nya. Nah. Sehingga dari situlah nanti makalah ini mengisi, oh ini makalah mengisi bab 3, oh ini makalah ini mengisi bab 4 gitu. Dan cara sih menyangkut GPKP Pak, cuma Ya. judulnya belum. Ya, dipikir-pikirkan aja supaya lebih enak. Jadi ini pun nanti menyangkut GPKP kan enak bagi kita nanti. Ya. Nanti sudah ada pembahasan. Jadi terima kasih Pak. Oke, baiklah kita tutup dengan doa ya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur karena proses belajar hari ini oleh Tuhan bimbing sehingga menambah wawasan kami untuk berproses dalam semester ini. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu Pendeta Renaldi dalam menyusun sepanjang plannya sehingga kami boleh menyepakatinya dan itulah yang akan kami kerjakan satu semester ini. Berkati dia dalam studi ini dan keluarga dan jemaatnya. Terpuji Engkau Bapa dan Kristus Yesus. Amin. Terima kasih Pak. Yuk. Ya. Salam buat keluarga. Ya, Pak. Terima kasih juga buat kopinya Pak. Oh, itu. Permisi ya Pak.